Chapter 411 Lelang 2. Asosiasi Alkemis. Peringkat pertama Master Bela Diri saat ini adalah Sang Raja Demi Human, Patriark Klan Xiao. Ucap Guyin dengan nada yang sangat serius. Patriark Klan Xiao. Demi Human. Batin Lin Yan dengan mata sedikit menyipit. Lah sudah menduga-duga bahwa pemimpin klan Xiao yang dapat mengendalikan para demi human pastilah tidak sederhana sebelumnya. Dan kali ini, kekuatan Master Bela Diri peringkat pertama merupakan Patriark klan Xiao. Apakah dia sekuat itu? Tanya Xia Yuer penasaran dengan kekuatan kultivator peringkat pertama Master Bela Diri. Ya, Yuer. Alasan dia menjadi peringkat pertama karena dia memiliki stamina 2 kali lebih besar dari kultivator Master Bela Diri peringkat kedua dan ketiga. Kekuatan mereka setara, namun tetap saja jika itu pertarungan jangka panjang Patriark Klan Xiao diakui pasti akan unggul. Ujar Guyin. Lalu, seperti apa bentuk demi human Patriark Klan Xiao itu? Tanya Xia Yuer bersemangat karena tentu merasa bahwa bentuk Lin Yan jauh lebih tangguh dalam mode demi human setengah naga. Guyin terdiam karena ia belum pernah bertanya soal itu kepada gurunya dan sangat sedikit yang mengetahui seperti apa Patriark Klan Xiao ketika bertarung. Itu juga dikarenakan jika kultivator setingkat itu bertarung, para kultivator lainnya akan sulit mendekat. Patriark Klan Xiao terkenal dengan bentuk setengah naga dengan kulit berwarna merah. Ucap Patriark Klan Li menjelaskan sambil melirik ke arah Lin Yan karena tentu ia tahu bahwa Lin Yan juga setengah naga jika memasuki mode demi human. Naga merah. Lin Yan, apakah kau mengetahui seperti apa naga merah itu? Xia Yuer perlahan terbang lalu mendarat di bahu Lin Yan lalu bertanya dengan nada penasaran. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya karena ia juga penasaran seperti apa mode setengah naga milik Patriark Klan Xiao. Namun ia sedikit bersemangat karena tidak menyangka bahwa akan ada demi human setengah naga di Klan Xiao. La juga menduga bahwa mungkin tidak hanya Patriark Klan Xiao yang memiliki darah naga yang mengalir di nadinya. Patriark Klan Li dan 5 tetua serta bahkan Li Hao sebelumnya ingin mendengar dari Lin Yan apakah Lin Yan mengetahui tentang demi human yang memiliki darah naga lainnya. Tetapi mereka hanya bisa diam karena tampaknya Lin Yan tidak memiliki informasi arah-arah. Sebelum ada yang berbicara lagi, wanita yang merupakan Yao Ran pun berteriak keras ketika mengeluarkan satu benda di meja yang ada di panggung. Baiklah. Benda pertama yang akan dilelang adalah sebuah pil. Ini adalah pil 3 wujud. Pil ini merupakan pil yang dapat meningkatkan kekuatan energi, esensi dan jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah pil terbaik yang pernah dibuat olehku sendiri. Apa kalian tahu apa maksudnya? Kalian pasti telah mengenal apa profesiku. Aku menciptakan pil ini selama beberapa bulan dengan menggunakan total 188 jenis herbal. Karena kelayakannya, maka pil ini menjadi pembuka acara lelang kali ini. Yao Ran berteriak keras saat menjelaskan pil yang ia ciptakan dengan susah payah. Ada rasa bangga di dalam nadanya saat ini dan ia pun menatap semua kerumunan yang saat ini sedang bersemangat karena pil tersebut diciptakan oleh alkemis nomor 2 di klan Yao yang terkenal sebagai ahli alkemis. Harga awal untuk pil ini adalah 1000 batu spiritual kelas atas dan kenaikan penawaran minimal 1 batu spiritual kelas atas. Lelang dimulai. Teriak Yao Ran. Para kultivator yang berada di kursi biasa pun bersemangat ketika menatap ke arah pil yang ada di meja, berwarna merah terang serta mengeluarkan aura yang begitu hebat. Dari itu pun, para kultivator dapat menilai bahwa pil tersebut sangatlah berharga. 2000 batu spiritual kelas atas. Salah satu kultivator pun langsung menawar pil 3 wujud. Untuk para kultivator yang berada di ruang VIP Diamond, emas dan perak tentu tidak akan pernah meremehkan pil yang diciptakan langsung oleh Yao Ran.
Mereka juga semua memiliki niat untuk membelinya. Bahkan untuk Patriark Klan Li saat ini sangat tertarik dengan pil yang menjadi benda pertama yang dijual dalam lelang kali ini. Benda pertama yang dilelang selalu akan menjadi benda yang sangat berharga, oleh karena itu, untuk Patriark Klan Li dan pemimpin kekuatan besar lainnya tidak meremehkan pil 3 wujud tersebut. Lin Yan, aura yang ada di dalam pil itu sangat beragam. Jika aku memakannya, Xia Yuer meneteskan sedikit air liurnya karena sangat banyak bahan yang sangat ia minati tercampur dalam pil 3 wujud. Apakah Yuer kecil ingin pil itu? Tanya Guyin menatap ke arah Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya. Telinga runcing Xia Yuer bergerak-gerak sedikit dan ia langsung menghilang dan muncul di bahu Guyin. Ya. Xia Yuer pun menganggukkan kepalanya beberapa kali dan memasang wajah berharap bahwa Guyin akan membeli pil itu untuknya. Hehehe. Tenang saja, serahkan semuanya kepada kakakmu ini. Guyin pun membusungkan dadanya dengan bangga karena tentu ia memiliki sangat banyak batu spiritual kelas atas yang ia peroleh dari gurunya selama ini. Lin Yan dan Li Hao hanya melirik ke arah kedua wanita yang sedang berbicara itu sekilas selalu mengabaikannya. Untuk Lin Yan, ia memang sedikit tertarik walaupun tidak berpikir untuk membelinya. Ia sangat yakin bahwa pil 3 wujud itu hanya akan bisa digunakan oleh kultivator yang sangat kuat. Walaupun ia dapat mencerna ki dengan mudah, isi dalam pil 3 wujud tidak hanya ki yang merupakan energi, juga ada esensi dan kekuatan jiwa yang membuatnya tidak berpikir bahwa ia dapat menyerapnya dengan mudah. Harga untuk pil 3 wujud pun meningkat sangat besar dan kini telah mencapai 2 juta batu spiritual kelas atas. Ketika tawar-menawar sedang sangat panas, Guyin yang bangga pun langsung berteriak keras. 3.200.000 batu spiritual kelas atas. Ketika suara Guyin yang berasal dari ruang VIP Diamond terdengar, suasana menjadi hening seketika. Ruang VIP Diamond nomor 8 menawar dengan harga 3.200.000 batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang ingin menawar? Yaoran berkata dengan nada keras dan melirik ke arah ruang tempat kelompok Lin Yan berada karena ia tidak mengetahui siapa Guyin sebenarnya. Sedangkan di ruang VIP Diamond nomor 3, para kultivator yang ada di dalam sana termasuk untuk Mu Xuanyin dan Gu Yuena terdiam ketika mendengar suara Guyin. Yiner memang sangat menarik, jika tamu dari ruang VIP Diamond menawar, maka harga akan menjadi rusak. Mu Xuanxian yang berada di sebelah Mu Xuanyin pun terkekeh kecil ketika menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 8. Sedangkan untuk Gu Yuena, ia tidak tahu harus berkata apa karena yakin bahwa sepupunya tidak akan bisa mencerna pil 3 wujud bahkan untuk Lin Yan sekalipun. Apakah Yiner ingin membeli pil itu untuk Lin Yan? Tanya Mu Xuanyin sedikit penasaran karena ia juga ragu Lin Yan bisa mencerna pil itu. Aku rasa pil itu diinginkan oleh Yuer. Gu Yuena membuat spekulasi dan memang benar bahwa tebakannya tidak salah sama sekali. Roh dunia peri itu. Ketika aku bertemu dengannya, aura yang berasal darinya seperti aura bangsawan tingkat tinggi dan itu tolak bisa dibantah sama sekali. Aku sudah menduga bahwa dia bukan roh peri biasa. Tetapi, apakah mungkin baginya untuk mencerna pil seperti itu? Tanya Mu Xuanxian sedikit ragu juga. Guru, aku pernah mendengar dari Yiner bahwa Xia Yuer sangatlah istimewa karena dapat memakan jenis herbal tingkat tertinggi sekalipun kayaknya sebuah cemilan tanpa ada efek samping sama sekali. Ujar Gu Yuena. Mendengar hal itu, semua yang ada di ruangan tersebut tentu saja sangat terkejut karena jika itu benar, maka tidak akan diragukan lagi bahwa Xia Yuer adalah yang ingin membeli pil 3 wujud dan dibantu oleh Guyin. Chapter 412 Lelang 3. Asosiasi Alkemis.
Tawaran dari Guyin dengan harga yang sangat tinggi membuat para kultivator memasang wajah yang sangat gelap. Alasan semuanya tiba-tiba diam tentu saja karena suara Guyin berasal dari salah satu ruang VIP Diamond. Apakah masih ada yang menawar? Yaoran bertanya sambil melihat ke sekelilingnya. 3.200.000 batu spiritual kelas atas satu kali. 3.200.000 batu spiritual kelas atas dua kali. Sebelum Yaoran melanjutkan, tamu dari VIP perak pun menawar. 3.500.000 batu spiritual kelas atas. Mendengar penawaran dari ruangan VIP perak, membuat beberapa kultivator menjadi heran. 3.500.000 batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Yaoran pun bertanya kembali sambil melihat sekelilingnya dengan senyum di wajahnya. Siapa mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa pil itu adalah milik putri ini? Xia Yuer menatap ke arah ruang VIP perak tersebut dengan tatapan tidak puas lalu menatap ke arah Guyin sekali dengan wajah penuh harap. Tenang Yuer kecil, tentu aku akan membeli pil itu bagaimanapun caranya. Ucap Guyin dengan senyum lebar di wajahnya dan menatap ke arah pelelangan lagi, 4 juta batu spiritual kelas atas. Patriark klan Li yang menatap itu hanya melirik ke arah Guyin dengan tatapan heran karena terlalu terburu-buru menaikkan harga. Namun ia hanya tetap diam, karena Xia Yuer sangat menginginkan pil 3 wujud, ia juga akan mencoba menawarnya jika Guyin tidak memiliki cukup batu spiritual. Ruang VIP Diamond nomor 8 menawar dengan 4 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Apakah ruang VIP perak tidak ingin menawar lagi? Yaoran tentu saja akan memprovokasi suasana. Tampaknya klan Li sangat menginginkan pil 3 wujud. Klan Yao dan klan Li memiliki kerjasama. Apakah keduanya telah berencana untuk menaikkan setiap harga benda yang dilelang? Banyak diskusi antara kultivator tingkat rendah terjadi di dalam bangku biasa. Tentu penawaran yang ditujukan oleh Guyin yang berada di ruang VIP Diamond akan membuat beberapa kultivator dengan otak jongkok akan membuat percakapan yang tidak berguna. Yaoran tentu mendengar percakapan kecil itu tetapi tidak peduli sama sekali karena sedari awal, lelang tersebut tidak terkait dengan klan Li. Semua kekuatan besar juga mengetahui hal itu sehingga mereka juga tidak peduli dengan pemikiran pendek para kultivator rendah. 4 juta batu spiritual kelas atas 1K. Sebelum Yaoran melanjutkan kata-katanya, tawaran lainnya pun terdengar dan itu berasal dari ruang VIP perak yang sama. 4.200.000 batu spiritual kelas atas. Mata Guyin sedikit dingin ketika mendengar bahwa seseorang menawar kembali dan itu dari ruang yang sama. Yiner, tenanglah. Jangan terlalu besar menaikkan tawaran. Dia hanya akan terus memprovokasimu. Ucap Lin Yan sambil menatap wajah Guyin yang saat ini masih terlihat jengkel. Guyin hanya cemberut ketika Lin Yan berkata seperti itu. Berapa banyak batu spiritual yang ada padamu? Tanya Lin Yan. Sekitar 5 juta batu spiritual kelas atas. Jawab Guyin sedikit malu-malu. Wajah Lin Yan sedikit berkedut ketika mendengar jawaban dari istrinya itu. Biarkan aku yang menawarnya. Ucap Lin Yan dan menatap ke arah panggung. 4.200.001 batu spiritual kelas atas. Lin Yan pun langsung berteriak keras dan menarik minat semua kultivator. Tidak menunggu Yaoran berbicara, tawaran dari ruang VIP perak yang sama juga terdengar. 4.400.000 batu spiritual kelas atas. Hanya keduanya yang saling menawar sementara kultivator lainnya yang berada di ruang VIP hanya diam saja karena merasa harganya sudah terlalu tinggi dan ini semua karena ulah dari Guyin. Apakah masih ada yang menawar? Yaoran berteriak karena tidak ada lagi tawaran. Karena harga sudah mencukupi untuk pil yang ia ciptakan, ia juga tidak lagi mencoba memprovokasi.
4.400.000 batu spiritual kelas atas 1 kali. 4.400.000 batu spiritual kelas atas 2 kali. 4 juta batu spiritual kelas atas. Kata-kata Yaoran pun terhenti sekali lagi karena tawaran kembali datang, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa karena kenaikan hanya 1 batu spiritual kelas atas seperti sebelumnya. 4.400.000 1 batu spiritual kelas atas. Lin Yan menawar kembali. Sementara itu, di ruang VIP perak, beberapa sosok memasang wajah sedikit dingin dan menatap ke arah ruang VIP tempat klan Li berada. Tampaknya mereka memang bekerja sama. Klan Yao. Klan Li sialan. Ucap salah satu dari mereka lalu menatap ke arah sosok tertentu yang merupakan pemimpin grup tersebut. Apakah kita masih menaikkan tawaran? Tampaknya klan Li sengaja melakukan itu. Pemimpin kelompok tersebut hanya diam untuk beberapa saat ketika Yaoran berbicara di panggung. La juga tahu bahwa harga pil 3 wujud telah melebihi harga aslinya, karena pil tersebut juga pernah dijual di masa lalu. 4.450.000 batu spiritual kelas atas. Pemimpin kelompok tersebut pun menawar kembali untuk terakhir kalinya. Jika saja tawaran hanya naik 1 batu spiritual, ia menduga bahwa klan Li mencoba memprovokasinya. Jika naik lebih besar, maka dugaan mereka klan Yao dan klan Li bekerja sama adalah nyata. 4.450.000 batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran. Lin Yan, harga sudah melampaui harga beli yang sesungguhnya. Biasanya itu akan dijual seharga 3.500.000 batu spiritual kelas atas. Patriark klan Li memperingati. Mendengar harga yang sesungguhnya, Guyin merasa sedikit malu karena sedari awal tidak tahu harga jual benda yang dilelang. Jika begitu, hanya ini caranya agar mereka berhenti. Karena UER sangat menginginkan pil itu, maka aku akan menawar untuk terakhir kalinya. Balas Lin Yan dan langsung menawar kembali. 4.500.000 batu spiritual kelas atas. 4.500.000 batu spiritual kelas atas. Apakah ruang VIP perak ingin menawar lagi? Yaoran pun tersenyum kecil karena tampaknya kali ini mendapatkan banyak untung hanya untuk benda pertama. Klan Li sialan. Hei, persiapkan semuanya dengan baik lain kali. Setelah lelang ini selesai, klan Li akan membawa beberapa barang lainnya dari klan Li ke suatu tempat. Kali ini jangan gagal lagi untuk merampok mereka. Dan juga, kabarkan informasi tentang bocah Lin Yan itu ke publik. Klan Li pasti akan mendapatkan masalah. Ucap sosok tersebut yang tidak lain adalah pemimpin kelompok jubah ular. Baik. Beberapa petinggi kelompok jubah ular pun mengangguk serius karena mereka sudah menaruh dendam pada klan Li, bukan hanya kali ini, tetapi mereka sering berselisih sebelumnya dan kebanyakan anggota jubah ular tewas di tangan anggota klan Li. Apakah masih ada yang menawar? Yaoran kini hanya menatap ke arah ruang VIP perak tempat kelompok jubah ular berada. Karena tidak ada yang berbicara lagi, Yaoran pun langsung berbicara. 4.500.000 batu spiritual kelas atas 1 kali. 4.500.000 batu spiritual kelas atas 2 kali. 4.500.000 batu spiritual kelas atas 3 kali. Selamat untuk ruang VIP Diamond nomor. Pukul 10:06. 8 telah membeli pil 3 wujud. Petugas lelang akan mengantar benda yang beli ke ruang tempat Anda berada. Ucap Yaoran dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara itu, di ruang VIP Diamond tempat Lin Yan berada, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya karena jika sedari awal Guyin tidak menawar secara membabi buta, sudah pasti harga paling tinggi adalah 3.700.000 batu spiritual kelas atas. Namun, karena sudah terlanjur dan Xia Yuer sangat menginginkan pil 3 wujud, maka tidak mungkin untuk berhenti menawar lagi. Akhirnya,
Xia Yuer pun terbang ke sana kemari dengan gembira di sekitar Lin Yan dan Gu Yin karena mereka berhasil membeli pil 3 wujud tanpa memperdulikan bahwa mereka telah membeli dengan harga yang mahal. Setelah seorang petugas dari pelelangan membawa pil 3 wujud ke dalam ruangan tersebut dan setelah Gu Yin membayarnya, Xia Yuer semakin bersemangat. "Gu Yin, cepat serahkan pil itu," seru Xia Yuer tidak sabar sama sekali. Gu Yin hanya terkikik melihat sikap Xia Yuer yang tidak sabaran. La pun mengeluarkan pil 3 wujud dari cincin ruang yang diterimanya ketika telah membayar dengan batu spiritual. Melihat pil di tangan Gu Yin, Xia Yuer langsung menyambarnya. Pil itu sangat sulit untuk dikonsumsi walaupun itu sangatlah bagus. Hanya para kultivator tingkat alam sage yang. Sebelum Patriark Klan Li melanjutkan kata-katanya, matanya sedikit melotot ketika Xia Yuer langsung memasukkan pil 3 wujud ke dalam mulutnya yang mungil. Pipi Xia Yuer tampak sedikit membengkak dan ia mencoba untuk mengunyah pil 3 wujud. Patriark Klan Li dan 5 tetua pun berkeringat karena merasa bahwa sebentar lagi Xia Yuer akan meledak karena kelebihan Qi di dalam tubuhnya. Sementara untuk Lin Yan dan Gu Yin hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat Xia Yuer berubah menjadi anak kecil yang rakus akan permen. Suara mengunyah terdengar yang membuat Patriark Klan Li dan 5 tetua terdiam karena sudah melihat setengah pil telah dicerna tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap tubuh Xia Yuer. "Apakah itu tidak apa-apa Lin Yan?" tanya Li Hao menatap Xia Yuer yang asik mengunyah sambil duduk di bahu Gu Yin. "Abaikan dia, Yuer pasti akan baik-baik saja. Itu hanyalah cemilan untuknya," balas Lin Yan. Sedangkan untuk Patriark Klan Li dan 5 tetua hanya bisa tercengang dan tidak mengerti bagaimana cara tubuh Xia Yuer bekerja. Jika mereka adalah seorang peneliti, mungkin mereka akan mencari tahu bagaimana tubuh Xia Yuer bekerja. Chapter 413 Lelang 4. Asosiasi Alkemis. Bagaimana tubuh kecil itu bekerja? Hanya itu yang ada di dalam pikiran Patriark Klan Li dan 5 tetua saat ini ketika menatap Xia Yuer yang sangat bahagia sambil terus mengunyah pil 3 wujud layaknya sebuah permen. Pemikiran mereka semua buyar saat suara Yaoran terdengar kembali di panggung. "Baik, benda berikutnya adalah senjata," ucap Yaoran saat mengeluarkan sebuah pedang yang terlihat sedikit unik. "Pedang ini adalah..." Yaoran pun menjelaskan tentang pedang yang ia keluarkan. Tentu senjata itu akan dilebih-lebihkan agar banyak yang tertarik dan akhirnya akan dibeli oleh seorang kultivator dengan harga yang mahal. Sementara untuk Lin Yan dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak tertarik pada pedang tersebut. Hanya para kultivator yang berada di bangku biasa yang terus menawar pedang. Untuk para kultivator yang berada di ruang VIP juga hanya diam saja karena mereka tentu menunggu benda berharga yang dilelang. Hanya dengan nilai benda pertama sebelumnya yaitu pil 3 wujud, mereka sangat paham bahwa benda yang dijual mulai dari pertengahan pelelangan akan sangat berharga. However, Lin Yan, jika kalian ingin membeli sesuatu katakanlah. Aku akan mencoba menawarnya. Patriark Klan Li pun berkata kembali dan tentu saja ia melakukan ini untuk memenangkan hati cucunya yang berharga tersebut agar suatu hari nanti mau mengambil posisi sebagai Patriark Klan Li berikutnya. "Kenapa kau baru saja mengatakannya sekarang? Jika tahu begitu, aku tidak akan kehilangan banyak batu spiritual." Gu Yin pun bergumam kecil tetapi masih dapat didengar oleh Patriark Klan Li dan 5 tetua. Wajah Patriark Klan Li dan 5 tetua sedikit berkedut ketika mendengar gumaman dari Gu Yin tetapi mereka bernama sama sekali tidak menanggapi. "Wah, pil ini memang sangat enak." Xia Yuer pun berseru sambil menepuk-nepuk perutnya yang sedikit bengkak karena menelan pil 3 wujud. Benda seharga jutaan batu spiritual kelas atas hanya dibuat menjadi sebuah cemilan. Sungguh pemborosan.
Batin Patriark Klan Li dan 5 tetua ketika melirik ke arah Xia Yuer. Sementara untuk Lin Yan, Gu Yin dan Li Hao tidak peduli sama sekali dengan sikap Xia Yuer dan fokus pada lelang yang masih terus berjalan. Benda selanjutnya. Benda selanjutnya. Benda selanjutnya. Lelang terus berjalan dan tidak terasa sudah ada 4 jam berlalu. Selama itu, kelompok Lin Yan sama sekali tidak mencoba untuk menawar barang karena tidak ada yang menarik minat mereka. Benda selanjutnya adalah sebuah pecahan pedang unik yang tidak diketahui klarifikasinya. Namun, penilai kami harus mengakui bahwa pecahan pedang ini terbuat dari bahan yang sangat unik dan sangat sulit ditemukan. Yao Ran pun berkata dengan nada sedikit bingung. Sebenarnya mereka tidak ingin melelang pedang tersebut karena tidak ada penempa yang bisa menyatukan kembali pecahan pedang yang lengkap tersebut. Para kultivator yang mengikuti lelang pun merasa heran karena klan Yao menjual benda seperti itu. Tetapi hal ini membuat mereka semakin tertarik. Kami persembahan pecahan pedang yang kami sebut sebagai pedang ungu. Teriak Yao Ran saat mengeluarkan pedang yang hanya utuh seperempat, dan bagian lainnya sudah pecah. Pedang tersebut memang terlihat berwarna ungu dan sedikit keputihan. Yang membuatnya menarik adalah ornamen di persimpangan gagang pedang dengan bilahnya. Ketika pecahan pedang itu ditaruh di atas meja, para kultivator juga memasang wajah yang sangat serius karena adanya aura misterius yang keluar dari pecahan pedang tersebut. Lin Yan yang awalnya tampak sedikit bosan karena tidak ada benda yang menarik minatnya pun langsung berdiri di tempat dan matanya melebar. Ada apa Lin Yan? Tanya Gu Yin karena suaminya itu langsung bereaksi ketika benda tersebut dikeluarkan. Bahkan untuk Li Hao, Patriark Klan Li dan 5 tetua pun sedikit terkejut ketika melihat reaksi Lin Yan yang biasanya selalu tenang setiap saat. Sedangkan untuk Xia Yuer, ia menyipitkan matanya dan berkata, "Aku seperti pernah melihat pedang itu di suatu tempat. Tetapi, di mana aku melihatnya? Patriark Li, aku menginginkan pecahan pedang itu berapapun harganya. Aku akan mengganti harga pedang itu ketika aku memiliki banyak sumber daya ataupun aku akan mengganti biaya dari pecahan pedang itu dengan benda berharga lainnya suatu hari nanti." Ucap Lin Yan dan nadanya kali ini sangat serius. Saat mengatakan itu pun, jantung Lin Yan berdetak sangat cepat. Tubuhnya sedikit gemetaran dan ia sendiri tidak tahu apakah ini adalah kebahagiaan atau rasa lainnya yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mendengar kata sangat serius dari Lin Yan, Li Hao pun menatap ke arah kakeknya dan mengangguk serius juga. La memberi kode kepada kakeknya untuk membantu Lin Yan. Melihat itu, Patriark Klan Li mengangguk kecil dan berkata, "Aku akan membeli pecahan pedang itu." Patriark Klan Li sama sekali tidak bertanya tentang kenapa Lin Yan sangat menginginkan pecahan pedang tersebut. Namun ia tidak akan menarik kata-katanya kembali yang sebelumnya mengatakan bahwa jika Li Hao dan Lin Yan menginginkan sesuatu, ia akan membelinya. "Suami, ada apa? Apakah kau mengenal pecahan pedang itu?" Tanya Gu Yin sedikit khawatir karena sangat jarang Lin Yan terlihat seperti itu. Lin Yan tidak menjawab dan langsung mengeluarkan sebuah bingkai yang berisi gambar seorang wanita dari dalam cincin ruang miliknya. La pun perlahan duduk kembali dan menatap gambar seorang wanita cantik yang berada di gambar tersebut dengan tatapan yang sangat rumit. "Kenapa aku bisa lupa? Ini adalah pedang yang ada di gambar yang membuat Lin Yan pingsan dahulu." Xia Yuer pun berseru karena langsung mengingat kejadian ketika berada di Lembah Naga. Mendengar itu, Gu Yin, Li Hao, Patriark Klan Li dan 5 tetua pun terkejut dan langsung penasaran lalu memerhatikan dari tempat masing-masing gambar yang ada di tangan Lin Yan. "Lin Yan, siapa wanita ini?" Tanya Gu Yin sangat penasaran. La melihat kembali ke arah Lin Yan dan ke gambar beberapa kali karena ada kemiripan tertentu dari keduanya. Bentuk wajah,
Alis serta temperamen wanita di gambar sangat sama dengan Lin Yan ketika Lin Yan memasang wajah yang sangat dingin. Dengan itu, siapapun tahu bahwa kemungkinan besar wanita yang ada di gambar tersebut adalah kerabat dari Lin Yan. Aku tidak tahu siapa dia. Tetapi, Lin Yan menghentikan kata-katanya karena masih ingat kata terakhir yang ia ingat dengan jelas walaupun gambar itu sangat muram. Yaitu kalimat, kita akan bertemu kembali. Patriark klan Li, Li Hao dan 5 tetua pun menatap ke arah gambar tersebut dan mengerti mengapa Lin Yan sangat menginginkan pecahan pedang tersebut. Ketika suasana di dalam ruangan itu senyap, suara Yaoran pun terdengar kembali. Harga awal untuk pecahan pedang ini adalah 10.000 batu spiritual kelas atas dan kenaikan penawaran minimal 1 batu spiritual kelas atas. Lelang dimulai. Teriak Yaoran. Chapter 414 Lelang 5. Asosiasi Alkemis. Suasana hening untuk beberapa saat ketika para kultivator menatap ke arah pecahan pedang yang sedang dilelang. Walaupun pecahan pedang tersebut mengeluarkan aura yang sangat misterius, tetap saja para kultivator merasa ragu membelinya karena pedang rusak seperti itu tidak memiliki fungsi sama sekali. 15.000 batu spiritual kelas atas. Keheningan pun pecah ketika suara seseorang terdengar dan suara tersebut tidak lain adalah suara Patriark klan Li. Yaoran hanya melirik sekilas ke arah ruang VIP Diamond nomor 8 tempat klan Li berada. 15.000 batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang ingin menawar? Yaoran pun berteriak keras ke arah para peserta lelang. Apakah pedang itu berguna? Tetapi itu tidak akan bisa digunakan sebagai senjata untuk bertarung. Apakah klan Li ingin memperbaiki pedang patah itu kembali? Banyak diskusi yang terjadi di antara penonton karena klan Li kini menawar benda dan benda yang ditawar sepertinya tidak terlalu berguna. Di ruang VIP Diamond nomor 7, terlihat satu pria parubaya yang menatap dengan seksama ke arah pedang patah yang sedang dilelang. Kekuatan misterius yang merembes dari pedang itu memang membuat kultivator kuat tertarik. Apakah klan Li telah menemukan pedang apa sebenarnya itu? Dan apa tujuannya? Batin pria parubaya tersebut. La juga tertarik terhadap benda-benda seperti itu, jadi ia pun tentu akan menawar pecahan pedang. 20.000 batu spiritual kelas atas. Pria paruh yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7 pun menawar. Ruang VIP Diamond nomor 7 juga telah menawar pedang patah itu. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi tentang pedang tersebut? Tampaknya kali ini para kultivator kuat dan berpengaruh akan mencoba memperebutkan pedang patah itu yang saat ini tidak diketahui siapa pemiliknya ataupun klarifikasi tingkat pedang ketika masih utuh. Para kultivator pun mulai berbincang-bincang karena ruang VIP Diamond nomor 7 juga menawar. Bahkan untuk ruang VIP Diamond lainnya juga menatap ke arah tempat pria parubaya yang menawar sebelumnya. Semua kekuatan besar kini penasaran apa sebenarnya pedang patah tersebut dan mencoba menilai kembali fungsi pecahan pedang tersebut apakah itu bisa digunakan atau di tempat kembali menjadi utuh. Sedangkan di tempat kelompok Lin Yan berada, Patriark klan Li menyipitkan matanya karena seseorang yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7 juga tertarik dengan pecahan pedang tersebut. Karena permintaan dari Lin Yan, ia juga langsung menaikkan harga tawaran. 25.000 batu spiritual kelas atas. Ruang VIP Diamond nomor 8 menawar 25.000 batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Yaoran terus memprovokasi suasana dan melirik ke arah ruang VIP Diamond nomor 7. Pak Tuali itu sungguh keras kepala. Baiklah, aku ingin melihat seberapa berharga bagimu pecahan pedang itu. 50.000 batu spiritual kelas atas. Pria parubaya tersebut pun menawar kembali. Tanpa menunggu jeda sama sekali,
Patriark klan Li langsung menaikkan harga, 100.000 batu spiritual kelas atas. Pria parubaya tersebut mendengus lalu menawar kembali tanpa menunggu Yaoran berbicara, 200.000 batu spiritual kelas atas. 400.000 batu spiritual kelas atas. 600.000 batu spiritual kelas atas. 1 juta batu spiritual kelas atas. Tawaran fantastis itu langsung diberikan oleh Patriark klan Li yang membuat semua kultivator tidak bisa berkata-kata karena tampaknya kedua belah pihak sangat menginginkan pecahan pedang. Di ruang VIP Diamond lainnya, para pemimpin kekuatan besar seperti Patriark klan Xiao, Patriark klan Zhu, Patriark klan Lin, Kaisar Han, Musuanyin dan bahkan Master Sekte Cahaya Suci sedikit bingung karena individu yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7 tidak mau menyerah sama sekali untuk merebut pecahan pedang dari Patriark klan Li. 1 juta batu spiritual kelas atas, apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran karena tidak menyangka bahwa pecahan pedang itu akan menjadi mahal. Klan Yao sudah memeriksa pecahan pedang tersebut, tetapi masih tidak dapat menentukan dari bahan apa sebenarnya pedang itu dibuat sehingga mereka hanya menjualnya dengan perkiraan bahan yang tidak dikenal. 2 juta batu spiritual kelas atas. Pak Tuali, menyerahlah pada pecahan pedang itu. Aku ingin membawanya sebagai koleksi benda-benda aneh di kediamanku. Pria parubaya tersebut pun berbicara agar Patriark klan Li berhenti menawar. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria parubaya yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7, Patriark klan Li tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ia tentu tidak akan membiarkan benda yang ingin ia beli lepas begitu saja. Akan sangat memalukan bagi dirinya yang diakui sebagai salah satu individu paling kaya di benua Sein menyerah pada harga seperti itu. Kau harus tahu bagaimana sifatku. Jika kau tidak ingin rugi, maka menyerahlah. Klan Li menawar dengan harga 5 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Patriark klan Li. Yaoran semakin senang ketika mendengar tawaran dari Patriark klan Li. Walaupun mungkin jumlah 5 juta batu spiritual tidak terlalu berarti apa-apa bagi klan Yao, tetap saja panasnya acara lelang akan membuatnya semakin meriah dan benda selanjutnya pasti akan ditawar dengan harga yang lebih mahal. Ini adalah sistem dagang, jika benda asteris itu pun diperebutkan oleh kekuatan besar, kualitas benda selanjutnya yang dilelang tidak akan diragukan oleh para kultivator lainnya. Pak Tua sialan. Apa kau ingin menguras batu spiritual yang aku bawa? Pria parubaya tersebut pun mengutuk Patriark klan Li. Lakini merasa ragu menaikkan tawaran karena mungkin Patriark klan Li akan berhenti menawar. Apakah masih ada yang menawar? 5 juta batu spiritual kelas atas 1 kali. 5 juta batu spiritual kelas atas 2 kali. 5 juta batu spiritual kelas atas 3. Sebelum Yaoran menyelesaikan kata-katanya, tawaran lainnya pun muncul. 10 juta batu spiritual kelas atas. Suasana di tempat itu hening dalam sekejap dan tatapan semua kultivator pun tertuju pada ruang VIP Diamond nomor 1, tempat Kaisar Han berada. Bahkan untuk pria parubaya yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7 menyipitkan matanya. La awalnya ingin menyerah tetapi tidak menyangka bahwa masih akan ada yang mencoba menawar. Di tempat Lin Yan berada, wajahnya sedikit muram karena harga untuk pecahan pedang itu sudah mencapai 10 juta batu spiritual kelas atas. La menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 1 dengan tatapan dingin. Kaisar Han yang saat ini berada di ruang VIP Diamond nomor 1 pun menaikkan sudut bibirnya karena tentu ia hanya ingin memprovokasi klan Li. Sebab, ia merasa bahwa klan Li lebih dulu mencampuri bisnisnya dengan cara melindungi Lin Yan. Sebagai seorang kaisar, ia tentu tidak akan membiarkan seseorang lepas begitu saja jika mencoba mencampuri urusannya. Chapter 415 Lelang 6. Asosiasi Alkemis.
Para kultivator yang berada di tempat pelelangan pun tidak menyangka bahwa Kaisar Han akan menawar juga kali ini. Ruang VIP Diamond nomor 1. Bukankah itu tempat Kaisar Han berada? Tidak disangka bahwa dia juga akan tertarik dengan pecahan pedang yang sedang dilelang. Ya, tampaknya kali ini klan Li akan melawan monster besar secara langsung. Diskusi para kultivator pun terdengar di tempat tersebut. Tawaran dari Kaisar Han membuat wajah Lin Yan sedikit dingin. La menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 1 dengan wajah gelap. Sedangkan untuk Patriark klan Li, ia hanya menyipitkan matanya. La masih tenang walaupun lawannya dalam menawar barang kali ini adalah Kaisar Han itu sendiri. Sudah pasti klan Yao akan membantunya jika terjadi sesuatu. Ini adalah tempat pelelangan, harga tawaran tertinggi adalah pemenangnya. 11 juta batu spiritual kelas atas. Patriark klan Li tidak ragu untuk menawar lagi. Kaisar Han yang ada di ruang VIP Diamond nomor 1 pun menyipitkan matanya karena sebenarnya ia tidak ingin membeli barang tersebut. La hanya hendak memberikan kerugian besar kepada klan Li. Jika rencananya gagal, bisa dipastikan Kekaisaran Han akan mengalami ketiganya yang sangat besar. Kaisar, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Menurutku, pecahan pedang itu tidak diketahui oleh klan Li apa kegunaannya. Jika Anda menawar lagi, mungkin Patriark klan Li akan berarti dan tidak mau membuang batu spiritual untuk benda yang tidak diketahui asalnya. Ujar seorang duke tertinggi di sebelah Kaisar Han. Ya, aku paham. Tetapi, aku merasa bahwa tawaran berikutnya akan membuat Patriark klan Li menawar sekali lagi. Kaisar Han menyeringai lalu langsung menawar sekali lagi. 15 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Kaisar Han yang membuat semua kultivator yang ada di sana terkejut karena harga sudah mencapai ketinggian seperti itu. 15 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran yang terkejut juga karena harga pecahan pedang telah mencapai ketinggian seperti itu bahkan lebih tinggi dari pil 3 wujud yang memiliki kegunaan bagi para kultivator tingkat alam sage. Bukankah ruangan VIP Diamond nomor 1 adalah tempat Kaisar Han berada? Dia sungguh menjengkelkan. Gu Yin pun memasang wajah yang sangat jengkel saat ini. Dia pasti sengaja menaikkan penawaran. Bukankah begitu kakek? Dia tampaknya ingin mencari masalah denganmu. Li Hao membuat spekulasi. Patriark klan Li hanya diam untuk beberapa saat lalu menganalisis semuanya kenapa Kaisar Han tampaknya sangat ingin berurusan dengannya. La pun melirik ke arah Lin Yan lalu memikirkan kemungkinan lainnya yaitu tentang permusuhan antara Kekaisaran Han dengan Lin Ming. Jika kau ingin bermain, maka aku akan memberikan permainan yang menarik Kaisar Han. Patriark klan Li sama sekali tidak takut dengan Kekaisaran Han karena Kaisar Han juga akan berpikir dua kali jika mencoba menyulut perang dengan klan Li yang pasti akan melibatkan klan Yao. Lin Yan yang awalnya ingin berkata tidak perlu membeli pecahan pedang pun terkejut dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Patriark klan Li. Apakah masih ada yang? Sebelum Yaoran menyelesaikan kata-katanya, ia terkejut ketika tawaran luar biasa besar terdengar. 30 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Patriark klan Li. Bahkan untuk Kaisar Han yang memasang wajah jahat sedari tadi pun membeku di tempat. La tentu tahu apa maksud dari Patriark klan Li, tawar jika kau memiliki nyali. Lin Yan, Li Hao,
Gu Yin dan bahkan Xia Yuer saat ini terkejut dengan penawaran yang dilakukan oleh Patriark Klan Li. Sementara untuk kelima tetua, mereka hanya tampak sangat santai karena mereka selalu percaya dengan semua keputusan Patriark Klan Li. 30 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Yao Ran juga menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 1 dengan tatapan provokasi karena tentu ia akan mendukung klan Li yang telah memiliki kerjasama dengan klan Yao selama puluh ribuan tahun lamanya. Wajah Kaisar Han gelap ketika menatap tatapan provokasi dari Yao Ran yang sangat jelas diarahkan kepadanya. Klan Yao dan klan Li sialan. Batin Kaisar Han dan tentu ia tidak akan mau menawar kembali. Jika ia menarik, ia merasa bahwa Patriark Klan Li akan berhenti menawar. La tentu tidak ingin kehilangan 30 juta batu spiritual hanya untuk sebuah pecahan pedang tidak berguna. Karena Kaisar Han hanya diam saja, Yao Ran pun langsung berbicara kembali. 30 juta batu spiritual kelas atas 1 kali. 30 juta batu spiritual kelas atas 2 kali. 30 juta batu spiritual kelas atas 3 kali. Selamat untuk ruangan VIP Diamond nomor 8 telah membeli pecahan pedang. Ucap Yao Ran dengan senyum walaupun ia menyadari satu fakta penting bahwa harga yang mereka terima akan hanya seperempat dari tawaran yang dilakukan oleh Patriark Klan Li karena ini adalah kerja sama mereka juga. Dengan mengambil alih asosiasi alkemis selama lelang berlangsung. Patriark Klan Li hanya menaikkan sudut bibirnya lalu menatap ke arah Lin Yan sambil mengangkat tangannya karena Lin Yan terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Tenanglah. Ini hanyalah jumlah kecil. Tidak perlu dipusingkan. Hahaha. Patriark Klan Li ingin memamerkan kepada cucunya bahwa menjadi Patriark Klan Li seperti dapat membeli apa saja. Wajah Lin Yan berkedut ketika mendengar perkataan dari Patriark Klan Li. Aku akan menggantinya suatu hari nanti. Ucapnya serius. Tidak perlu melakukan itu. Mungkin aku akan memberikan ini sebagai balas budi kepada kakekmu ketika kami masih muda. Patriark Klan Li melambaikan tangannya sekali lagi. Pak Tua, kau ternyata sangat dermawan. Xia Yuer mengangguk puas melihat sikap Patriark Klan Li. Kata-kata Xia Yuer membuat Patriark Klan Li semakin senang karena teman-teman Li Hao saat ini memujinya dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membuat Li Hao menjadi Patriark Klan Li generasi selanjutnya walaupun ia akan kecewa nantinya. Setelah itu, seorang pelayan datang dan Patriark Klan Li membayar sesuai dengan harga dengan mengambil alih asosiasi alkemis selama lelang berlangsung. Patriark Klan Li hanya menaikkan sudut bibirnya lalu menatap ke arah Lin Yan sambil mengangkat tangannya karena Lin Yan terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Tenanglah. Ini hanyalah jumlah kecil. Tidak perlu dipusingkan. Hahaha. Patriark Klan Li ingin memamerkan kepada cucunya bahwa menjadi Patriark Klan Li seperti dapat membeli apa saja. Wajah Lin Yan berkedut ketika mendengar perkataan dari Patriark Klan Li. Aku akan menggantinya suatu hari nanti. Ucapnya serius. Tidak perlu melakukan itu. Mungkin aku akan memberikan ini sebagai balas budi kepada kakekmu ketika kami masih muda. Patriark Klan Li melambaikan tangannya sekali lagi. Pak Tua, kau ternyata sangat dermawan. Xia Yuer mengangguk puas melihat sikap Patriark Klan Li. Kata-kata Xia Yuer membuat Patriark Klan Li semakin senang karena teman-teman Li Hao saat ini memujinya dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membuat Li Hao menjadi Patriark Klan Li generasi selanjutnya walaupun ia akan kecewa nantinya. Setelah itu, seorang pelayan datang dan Patriark Klan Li membayar sesuai dengan harga potongan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Setelah itu, ia pun memberikan cincin ruang kepada Lin Yan yang berisi pecahan pedang. Ketika Lin Yan menerimanya, ia langsung mengeluarkan pecahan pedang tersebut. Wajahnya tampak sangat rumit ketika melihat pedang tersebut. Walaupun Lin Yan tidak tahu mengapa, instingnya berkata bahwa dengan memegang pedang itu,
suatu hari nanti ia akan menemukan sesuatu yang ia cari. Di tempat yang sangat jauh di luar angkasa, terlihat sebuah dunia yang sangat gersang. Bisa dipastikan bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa tinggal di tempat tersebut. Tetapi nyatanya, ada satu sosok yang sedang bermeditasi tepat di sebuah pohon raksasa. Pohon tersebut adalah satu-satunya benda hidup selain sosok tersebut di dunia itu. Dek, sosok tersebut pun membuka matanya dan menatap ke arah tertentu. Tatapannya terlihat dapat menembus ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Dia telah mendapatkan pedang ratu. Dengan begini, misi berikutnya telah selesai. Sosok tersebut pun perlahan berdiri dan menatap ke arah pohon raksasa yang ada di hadapannya. Ada banyak tulisan-tulisan tertentu yang dicatat dahulu kala dan tulisan tersebut tidak akan pernah bilang sama sekali. Ratu, tugas yang Anda berikan telah aku selesaikan. Biarkan aku menyusul Anda ke tempat itu. Sosok itu pun mengarahkan tangannya ke pohon raksasa tersebut dan pohon itu pun ditutupi oleh api hitam. Namun, pohon tersebut tampak tidak terbakar sama sekali. Tuan muda, ketika Anda datang ke tempat ini, maka Anda akan tahu kemana tujuan Anda selanjutnya. Aku ingin berada di sisi Anda tetapi Ratu memberi perintah kepadaku untuk keluar dari alam semesta purba menuju tempat yang lebih tinggi. Ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Setelah mengatakan itu, sosok tersebut yang merupakan seorang wanita cantik pun menyentuh permukaan tanah. Tap. Nirvana, seni terlarang kelahiran kembali. Bush. Pilar api muncul dalam sekejap dan langsung memadat lalu membentuk sesuatu seukuran biji kacang dan melesat ke tempat yang sangat jauh. Melihat benih kecil yang mengeluarkan aura api hitam, wanita itu pun tersenyum lembut, taklukkanlah semesta ini, kami menunggu ada di sana, Tuan Muda. Bersambung. Chapter 416 Lelang 7